Selamat pagi adik-adikku, kita jumpa lagi di sekolah minggu. Adik-adik, apa kabar? Tentunya adik-adik semuanya senang ya setelah kita minggu lalu merayakan Paskah. Pagi ini kembali kita ibadah seperti biasa, tapi tidak seperti kebiasaan. Namun kita ibadah sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan adik-adik. Adik-adik, mulai dengan saat teduh kita naikkan lagu, kita sapa Tuhan kita dengan mengatakan selamat pagi Bapa. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa adik-adik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di mana Engkau telah memelihara dan menjaga kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga pada pagi hari ini Engkau kembali membangunkan kami, bahkan memanggil kami untuk datang beribadah kepadamu. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau mengasihi kami. Oleh karena itu, mampukan kami mengucapkan sapaan kami kepadamu, mengucapkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena hanya itulah yang boleh dan yang dapat kami berikan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah memelihara kami dan memanggil kami pagi ini. Dan pada saat ini kami mau serahkan hati kami mau serahkan hidup kami, pujian dan penyembahan kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Bapa di dalam ibadah kami ini, Kau melawat kami satu persatu, tidak ada yang terlewat satupun, terlebih ketika kami mendengarkan firman-Mu nanti. Bapa, terima kasih. Kuasai hati pikiran kami, dan biarlah boleh kami diliputi oleh kasih-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti
memberikan persembahan, kita angkat lagu Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik siapkan ya persembahannya dalam amplop dan nanti kembali berikan ke papa, mama, atau ke kakak supaya mereka yang menyampaikan ke gereja. Ayo adik-adik, kita angkat lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa untuk persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, terima kasih untuk setiap pujian yang kami naikkan. Biarlah Tuhan boleh senang atas pujian kami. Dan saat ini kami mau serahkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan, agar boleh menjadi berkat di mana akan digunakan persembahan ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang mengelola, sehingga persembahan ini sampai kepada yang tepat sesuai dengan kehendak dan rencana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa persembahan kami dan persembahan kami kepadamu. Amin. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Lingkupiku. Dengan
adik-adik kelas tengah, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama Kak Jena hari ini. Kak Jena akan membawakan firman untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman, Kak Jena mau ajak adik-adik untuk baca Alkitab dulu. Yuk kita baca Alkitab bersama-sama. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Jana akan bacakan ya untuk adik-adik Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya Dia ampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, cerita Alkitab tadi itu adalah kisah tentang pasca penyaliban Tuhan Yesus, adik-adik. Setelah pasca penyaliban itu, murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah keluar dari tempat mereka berkumpul. Kenapa? Mereka tuh sangat ketakutan, adik-adik. Mereka ketakutan, saking ketakutannya mereka kumpul bareng-bareng di suatu tempat dengan keadaan pintu-pintunya dikunci. Karena mereka nggak mau keluar, mereka nggak mau sampai ketahuan sama orang lain. Kenapa sih mereka takut? Mereka tuh takut karena saat itu orang-orang Yahudi itu menganggap mereka tuh adalah orang-orang yang dapat mengabarkan ajaran-ajaran sesat. Mereka kenapa sesat? Karena murid-murid Tuhan Yesus itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan menurut orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang akan mengajarkan hal-hal sesat kepada orang-orang lain. Nah, karena saking takutnya mereka nggak berani keluar dari tempat bersembunyi mereka. Dan suatu ketika, tiba-tiba, tanpa sepengetahuan mereka, ini tuh inisiatif Tuhan Yesus. Mereka tuh murid-murid Tuhan Yesus tuh tidak minta untuk Tuhan Yesus hadir atau menyerupai roh atau apapun. Tiba-tiba tuh dengan inisiatif Tuhan Yesus tuh hadir di tengah-tengah mereka. Mereka itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan saat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dengan berkata seperti itu membuat sukacita adik-adik, sukacita yang ada di dalam dirinya murid-murid Tuhan Yesus tuh timbul. Tadinya mereka ketakutan, mereka jadi sukacita. Dan selain itu mereka mendapatkan kesempatan untuk dilihatkan luka yang terdapat di tangan Tuhan Yesus, luka yang terdapat di tangan dan yang terdapat di lambung. Itu tuh kesempatan bagus sekali buat mereka, adik-adik. Nah, dengan melihat itu, murid-murid Tuhan Yesus semakin bertambah sukacita. Karena pasca penyaliban yang membuat mereka takut bahwa mereka dinilai adalah orang-orang yang dapat mengajarkan aliran sesat kepada orang Yahudi, tiba-tiba hilang karena kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan Yesus menimbulkan rasa damai, rasa sukacita. Ketakutan yang sebelumnya mereka rasakan tuh hilang, benar-benar hilang. Karena ya bayangin aja adik-adik, misalnya adik-adik sedang dalam keadaan takut, tiba-tiba ada orang yang menolong adik-adik, pasti rasa ketakutan itu tiba-tiba hilang begitu saja, dan yang ada muncul adalah perasaan sukacita, perasaan damai. Nah, hal itu yang sama dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Setelah ketakutan disingkirkan oleh Tuhan Yesus, Yesus memberikan tugas pengutusan kepada mereka. Katanya, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu."
tugas pengutusan yang Yesus berikan kepada para murid merupakan kelanjutan dari karya Bapa dalam diri Yesus. Maksudnya adalah Tuhan Yesus tuh pengen mereka tuh keluar dari zona ketakutan mereka. Mereka tuh terus untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang mungkin tersesat. Jadi Tuhan Yesus tuh gak mau kalau murid-muridnya tuh cuman diam, berkumpul, merasa ketakutan, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Tuhan Yesus tuh hadir bertemu dengan mereka untuk mengusir rasa ketidaknyamanan itu, mengusir rasa ketakutan itu, agar mereka melanjutkan kembali apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, yaitu memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang, aku sama seperti Bapa mengutus aku pun mengutus kalian. Nah, saking ketakutannya mereka kan diam di dalam ruangan kan. Mereka tuh tidak menyaksikan peristiwa kubur kosong. Jadi mereka cuma menyaksikan saat Yesus datang di tengah-tengah mereka. Nah, peristiwa ini tuh seringkali kita rasakan loh adik-adik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, misalnya adik-adik datang ke suatu lingkungan yang baru, atau misalnya nih adik-adik adalah murid baru di sekolah baru. Ketika adik-adik datang ke sekolah baru, pasti adik-adik merasakan takut bakal punya temen gak ya, atau nanti ketika aku perkenalan ada gak ya yang mau kenalan sama aku. Nah, perasaan itu tuh sama kayak murid-murid Tuhan Yesus. Waktu adik-adik masuk ke dalam sekolah baru, takutan, merasa resah, merasa kurang percaya diri. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, karena kita merasa takut, terkadang ketakutan itu tuh menghambat kita. Ya buktinya kalau kita masuk ke lingkungan baru kan tadi ada perasaan takut, jadi sungkan untuk kenalan sama teman-teman baru, atau merasa minder, atau merasa takut gak diterima sama teman-teman baru. Nah, ketakutan itu tuh gak boleh ada di dalam diri kita adik-adik. Kita harus yakin bahwa kita tuh di dalam setiap kondisi pasti Tuhan Yesus akan menolong adik-adik. Jadi pelajaran dari murid-murid Tuhan Yesus itu mengajarkan untuk kita, kalau kita ketakutan, jangan sampai ketakutan itu membuat kita menjadi tidak produktif. Maksudnya tidak produktif itu membuat kita jadi tidak melakukan hal-hal yang baik, membuat kita hanya berdiam diri saja. Nah, hal itu yang tidak diinginkan Tuhan. Nah, adik-adik, dari peristiwa yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus, kita tuh belajar. Kadang ketakutan membuat kita jadi tidak produktif. Kita tidak mau bergerak, kita maunya bersembunyi aja. Nah, itu tuh Tuhan Yesus nggak mau adik-adik. Kita tuh harusnya ketakutan itu kita usir. Kita harus menghadirkan damai di hati kita seperti yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Caranya gimana sih? Ya kalau misalnya kita datang ke lingkungan baru, ya kita harus memberanikan diri. Mau tidak mau, kita harus berani mulai untuk mencoba berkenalan dengan orang lain. Seperti itu adik-adik. Jadi jangan sampai ketakutan yang ada di dalam diri adik-adik itu menghambat pertumbuhan adik-adik untuk berkembang, untuk semakin lebih baik lagi. Seperti itu adik-adik firman Tuhan hari ini. Jadi adik-adik jangan takut ya, karena Tuhan Yesus itu selalu ada di mana? Di hati kita. Nah, sekarang kita mau doa penutup. Yuk kita doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk lebih berani Tuhan, untuk menghadirkan damai di dalam hati kita, bahwa Tuhan Yesus itu ada di setiap hati kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan, sementara kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, terima kasih Tuhan karena kami semua boleh beribadah bersama melalui ibadah YouTube hari ini. Kiranya apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami baca dari firman Tuhan dapat menjadi berkat, dapat menjadi pedoman kita untuk melakukan kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Jangan lupa ya adik-adik,
ada kuis ya. Kuisnya nanti linknya ada di description box biasa ya, di bawah ya. Jangan lupa dikerjain, oke? Sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.